Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pada sahabat dakwahku, sahabat ulung manis yang cantik-cantik manja, hari ini kita harus happy. Karena apa? Hilangkan segala macam G6. Apa tuh G6? Galau, gundah. Gimana gitu guys? Ngomong-ngomong soal galau, kemarin tuh ada temenku ya yang cerita tentang dirinya tuh ada masalah dengan temennya. Satu lagi adanya ada masalah dengan keluarganya. Bingung lah tuh dia. Silaturahmi, apa silaturahim? Kagak ngerti dia. Nah, kita kupas aja hari ini ya. Soalnya emang silaturahim sama silaturahmi udah yang namanya viral di mana-mana. Sehingga kita nggak bisa bedain apa itu silaturahim, apa itu silaturahmi. Ternyata dalam konteks bahasa Arab itu sangat berbeda. Jadi kita bisa ngomong secara konteks bahasa Arab, bisa ngomong secara konteks bahasa Indonesia. Secara bahasa Indonesia sama aja lah udah, rahim-rahim juga, kasih sayang antar keluarga. Tapi kalau konteks bahasa Arab, gak enak juga kita kalau salah-salah sama orang ahli bahasa Arab. Saya juga gak ahli sih, makanya saya juga belajar. Jadi begini teman-temanku, sahabat ulung manis. Tapi sekali lagi aku pengen ngomong sama teman-teman nih, kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan atau apa ya, boleh juga tuh DM ya ke dakwah Lulung Mumtazah Instagram aku boleh juga. Dan yang sekarang ini nih, tolong di subscribe ya Lulung Manis Official. Loh kok jadi begitu sih? Ya pokoknya begitu dah ya. Gini ceritanya. Silaturahim itu bahasa Arab artinya silah menyambung, rahim. Apa rahim? Karena kita ini sebagai wanita punya rahim, kan kita ngelahirin tuh. Maka anak kita ya harus menjaga yang namanya tali rahim tadi antara anak dengan ibunya dan orang tuanya terutama bapak. Karena kan kita juga kayak menikah, juga kita melahirkan anak. Maka silaturahim itu adalah menyambung hubungan antar keluarga. Bapaknya, ibunya, kakek, nenek, anak, ipar, mantu, ponakan, cucu, ini, itu. Nah seperti itu. Jadi silaturahim itu adalah hubungan antar keluarga karena adanya pernikahan. Kenapa? Karena kalau kita gak ada pernikahan, bukan siapa-siapa kita. Dah aku orang Lombok nih, Nusa Tenggara Barat. Pak Juli orang Betawi. Tadinya mah dia siapa, aku siapa. Dia punya keluarga bukan keluarga gue, keluarga gue juga bukan keluarga dia. Lah gak ada hubungan. Tapi karena kita menikah antara Lombok dengan Jakarta, antara Anyer dan Jakarta, salah ya, antara Lombok dengan Jakarta, maka terjadilah hubungan rahim tadi. Saya punya anak, otomatis keluarga Pak Yudi keluarga saya keluarga Pak Yudi, gitu. Maka itu disebut dengan tali silaturahim, menyambung tali kekeluargaan. Emang ada nggak sih suratnya? Ada, pemirsa. Surat An-Nisa ayat 1. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah sendirian, maka Allah berikan teman, yaitu Siti Hawa. Menikahlah keduanya. Sampai di akhir ayat, tasa'alu nabihi wal arham. Mereka saling meminta dalam rangka menjaga tali silaturahim. Jadi kalau misalnya aku berantem nih sama adekku, nggak boleh lebih dari 3 hari. Bahkan 1 jam itu cepet baik. Karena apa? Itu saudara kita sampai akhirat. Satu nasab, satu turunan, satu bapak, satu kakek, satu nenek, satu nusa, satu bangsa. Jadi silaturahim antar keluarga karena ada pernikahan. Kedua, karena adanya apa? Nasab di sini. Ketika nanti anak saya Indi Alisa Mumtazah menikah dengan seseorang, mungkin orang bule ya kan, seorang pangeran gitu. Tadinya bukan siapa-siapa karena menikah. Keluarga dari mantu saya adalah keluarga saya keluarga daripada mantu saya. Jadi deh saya kekeluargaan seperti itu. Nanti anak saya yang Hani nikah sama orang mana misalnya, orang bule ya kan, bukan siapa-siapa. Karena ada pernikahan, jadilah ya saudara saya. Kemudian anak saya punya anak, berarti kan cucu. Saya harus menjaga hubungan antara saya dengan mantu saya, dengan keluarga mantu saya, kalau kata orang mah besan, dan juga dengan cucu-cucu saya. Itu namanya apa? Tali silaturahim. Kesal sama cucu nggak boleh lama-lama. Cucu kesal sama nenek nggak boleh lama-lama. Cucu kesal sama kakek nggak boleh lama-lama. Mantu kesal sama mertua nggak boleh lama-lama. Ya nggak sih? Walaupun kadang-kadang merepotkan. Jangan bilang repot sama orang tua. Ini adalah keramat bagi kita. Ini baru namanya tali silaturahim. Itu pemirsa. An-Nisa ayat 1. Tasa'alu nabihi wal. Nah terus kalau kita ngomong
silaturahmi bedanya apa? Menurut bahasa Arab nih, menurut para ahli, maaf kalau salah. Silaturahim menyambung tali kasih sayang antar keluarga. Silaturahmi menyambung sakit perut ibu. Sakit perut ibu yang kapan? Kan kalau kita mau melahirkan kan tuh sakit, mules, wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah, sakit di atas sakit, seperti yang dibaca dalam surat Luqman, wahnan ala wahnin. Nah, ketika kita bilang yuk kita silaturahmi berarti apa? Yuk kita nyambung sakit perut ibu. Jadi gimana tuh? Salah ya? Ya kita bilang silaturahim. Tapi kalau ke keluarga, ini kan bahasa Arab. Tapi secara umum, secara kaidah udah pengetahuan umum. Jadi kalau kita ngomong silaturahmi berarti ke orang lain. Kak Irma mau ke rumah siapa Kak Irma? Aku mau ke rumah Ustazah Lulung. Berarti namanya silaturahmi. Tapi kalau misalnya Kak Irma mau kemana? Aku mau ke rumah Cilandak, mau ke rumah mertua misalnya. Ya, itu namanya silaturahim. Jadi kalau silaturahim kenapa gede pahalanya? Ya iyalah, kita itu menahan amarah sama keluarga harus lebih banyak bisa menahan. Kenapa? Kalau kita frontal tadi sakit hati. Saking sakit hati ada yang kalimatnya gini, udah kalau begini caranya kita putus hubungan saudara. Itu dosa banget bisa. Karena apa? Kata Allah nih dalam hadis qudsi, khalaqtu ar-rahim, aku telah menciptakan rahim sebegitu bagusnya menjaga. Wa mu'alaqatun fil arsy, dan rahim yang aku ciptakan ini tergantung di atas arsy-nya Allah. Faman qata'ahu, barang siapa putus tali silaturahmi antar keluarga tadi, kotok tuh kata Allah, aku putus sama orang itu. Mau putus sama orang tua lo, mau putus sama bapakmu, sama ibu, sama mertua, sama ini, sama ponakan, sama mantu, sama ini, sama saudara, gara-gara duit, gara-gara cuma masalah ponakan, gara-gara cuma apa, maka putus kamu dengan aku, itu kata Allah. Tapi waman wasolahu, barang siapa menyambung tali silaturahmi keluarganya yang benar-benar, mungkin pagi berantem, siang udah bayan, artinya tetap dia berhubungan baik, maka wasol tuhu, itu kata Allah, aku akan nyambung dengan dia. Jadi kalau kamu nyambung tali silaturahmi, aku bersambung sama kamu. Kan gak enak diputusin sama Allah, diputusin sama yang namanya ta'arufan atau pacar aja kita susah move on, gimana diputusin sama Allah, sedih kan? Sampai-sampai ngedenger nama kafenya aja udah kagak mau karena diputus sama orang di situ. Apa-apa, itu bukan tali silaturahmi, itu cuma pertemanan. Cocok jalan, nggak cocok ya udah, nggak ada masalah, no problem, maafi muskilat, hadza syai'un ajib, ya kan? Jadi harus cepat move on. Masalahnya lagi nih, timbul lagi ngomong silaturahim sama orang mati masih bisa nggak sih Mi? Itu pertanyaan lagi. Kalau sama orang masih hidup, kita 4 hal yang kita kerjain. Yang pertama, al-ihsan, harus berbuat baik. Kita mungkin nggak pernah ketemu saudara kita karena dia mungkin di Lombok, kita di Jakarta, susah bertatap muka seperti ini. Apalagi kita kalau yang namanya pergi ya, itu kita harus siap-siap dengan segala macam mental kita ya, segala macam kita membawakan oleh-oleh, karena kan kita harus berbuat baik. Ihsan itu ngasih sesuatu. Yang kedua, ta'atuf, membantu semampunya. Jadi kalau kita punya adik, punya kakak minta bantuan dong 500.000, aduh maaf ya dek, aku nggak punya 500.000, 100 aja nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa, karena membantu semampunya. Jadi berbuat baik, memberi, membantu semampunya. Yang ketiga apa di situ? Di situ adalah riayah, perhatian. Aduh maaf ya dek, kakak nggak bisa datang ke arisan keluarga, kakak lagi ada acara misalnya. Udah kok kalau gitu apa kayak kirimin, udah ntar aku kirimin risol ya 50 ton misalnya. Kan seperti itu, artinya ada perhatian. Maaf ya dek, kakak nggak bisa datang, jadi jangan yang emang ngapain gua harus ngasih kabar, biasa aja kalau jangan, tetap ngasih kabar, itu namanya perhatian. Maaf ya dek, itu tadinya kan mama aku mau jemput, tapi aku nggak bisa ngejemput nih, suami soalnya lagi ada tugas. Gimana kalau adik yang bawa mama nanti kerja nanti misalnya gitu, artinya ada perhatian. Nah baru terakhir apa di situ, yaitu adalah arifki, bersikap lemah lembut. Sekesal apapun mungkin sama saudara, tetap jaga. Soalnya misalnya dia datang pagi, karena takutnya cemberut kita itu ke bawah-bawah sampai ke rumah dan cerita sama istrinya, cerita sama emak kita, dia berantem. Mendingan kita tahan 10 menit 20 menit untuk berbuka
paham? Nah, kalau paham, Umi jadi GSGL. Apa GSGL? Gue suka gaya lo. Itu ya kalau sama orang yang masih hidup, silaturahim. Loh, kok bisa sama orang mati? Oh bisa. Ini kata Ibnu Abbas. Yang pertama, kalau kita pengen silaturahim dengan almarhum bapak kita, mungkin almarhum siapapun yang memang saudara kita masih silaturahim ya, itu kita yang pertama adalah istighfarolahu, mohonkan ampun buat dia. Rabbi firli wali walidayya buat orang tua, ampuni aku dan orang tua. Itu istighfarolahu. Kedua, doa walaihim, doain dia. Kebanyakannya kita nih, masyarakat kita kan sering banget kalau kita pertemuan, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk muslim muslimat, kalau ahya wal amwat, yang hidup maupun yang sudah wafat, itu namanya mendoakan dengan al-Fatihah. Baru yang ketiga, bersedekah atas namanya. Punya rezeki nih, duit 1 juta misalnya. Ya aku kangen nih sama abah yang wafat nih, kangen banget sama abah almarhum gitu kan, bapak kita misalnya. Panggil anak yatim, masak kayak misalnya 25.000 masakan, 20.000 amplop. Yuk doain yuk buat orang tuaku yang sudah wafat. Doain ya, sedekahin, kasih nasi kotak, harga 25.000, kasih amplop jinggo, dapat 1 juta ke orang. Nah, seperti itulah. Jadi bersedekah atas namanya, doakannya, memohonkan ampun, dan yang keempat, berhubungan dengan teman-teman daripada almarhum bapak kita, dan berhubungan dengan saudara-saudaranya. Kita punya paman, punya om, hubungi, assalamualaikum, ya kan? Aku manggilnya sih kalau paman tuh manggilnya ayah ot atau kak ot gitu. Gimana kabar di Lombok, gini-gini. Itu namanya silaturahim sama keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang hidup. Begitu. Jadi nggak ada ya ketika ada seorang wanita pengen selingkuh sama cowok lain, terus ketahuan sama lakinya, terus lakinya dibilang gini sama dia, apa sih mas pakai marah segala, aku tuh cuma silaturahim aja sama teman-teman. Kagak ada silaturahim sama orang lain, apalagi sama mantan, nggak ada ya. Itu namanya hanya hablum minanas, hubungan antar manusia. Kalau kita sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Kak Irma mau kemana? Ke rumah Musa Jalulung, berarti ukhuwah Islamiyah. Kak Irma mau kemana? Aku mau ke temanku, dia tuh orang Nasrani misalnya gitu ya. Oh berarti itu hablum minanas. Kak Irma mau kemana? Mau ke mantan? Jangan, repot. Ikut cuma silaturahmi doang. Kak Zaki, alah. Karena seperti itu. Nggak ada silaturahim dengan mantan. Oke? Terima kasih pemirsa. Kayaknya itu dulu ya. Nanti kita ada part 1, part 2, part 3. Like, comment, and subscribe Lulung Manis Official. Terima kasih. Semoga bisa menjaga tali silaturahim dengan keluarga, sehingga diperbanyak rezekinya, diberkahi umurnya. Karena apa? Karena memang susah menjaga perasaan antar saudara. Kita nggak enak nanti sama orang tua kita kalau kita marahan sama saudara. Kita nggak enak sama mertua kita kalau kita marahan sama suami. Jadi jaga semuanya. Insya Allah banyak rezeki. Banyak rezeki. Oke? Apa ya? Iya udah beres. Iya enggak panjang. Iya gue tutup. Baik, aku tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.